Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Manisa. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas, Prodi S1 Farmasi. Tugas mata kuliah Statistika Farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik menggunakan SPS. Selamat menonton. Oke, langsung aja ya, kalian buka SPS kalian, terus kalian ke responden kalian atau data kalian. Jadi di situ tuh dia cuma menggunakan jumlah dari variabelnya saja ya. Terus kalian copy, langsung kalian buka SPS kalian yang tadi. Jangan lupa ke variabel view ya. Terus di kolom name ini kalian bisa tulis X1, X2, X1, X2, dan Y. Terus di kolom label ini kalian bisa tulis X1 kalian itu apa. Kalau contoh data aku tadi itu analis farmasi ya. Bentar, aku besarin dulu kolomnya soalnya nggak muat. Terus lanjut X2 kalian tadi apa, bisa kalian tulis di label ini, di kolom label. Terus Y kalian apa. Nah, terus di kolom measure ini kalian ubah ke scale aja. Terus yang di bawah yang Y ini nggak usah kalian ubah. Terus langsung aja ke data view. Jadi di sini tinggal kalian paste aja data atau responden kalian tadi yang di Excel itu. Nah, langsung aja ke uji-ujinya. Di sini uji normalitas dulu ya. Kalian bisa ke analyze, terus ke regression, ke linear. Nah, di sini ada independen dan dependent. X1 dan X2-nya kalian pindahkan ke independen, terus yang Y-nya itu kalian pindahkan ke dependent. Terus di statistiknya kalian set. Di sini kalian checklist, terus continue. Terus di plotnya itu di sini jangan sampai salah ya. Yang di bawah ini kalian pindahkan ke Y, dan yang atas ini kalian pindahkan ke X. Kemudian di sini kalian checklist aja. Terus continue. Terus di bagian save-nya ini kalian checklist aja yang di atas ini, terus continue, terus oke. Di sini akan muncul hasil output seperti ini. Nah, ini adalah hasil output yang nantinya akan kita interpretasikan. Oke, di sini aku akan membahas mengenai uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu ada 3. Yang pertama itu ada uji normalitas. Yang kedua itu uji multikolinearitas. Terus yang ketiga itu ada uji heteroskedastisitas. Sebentar, I-nya diganti dulu jadi E karena salah tulis, maaf. Oke, aku bahas satu persatu ya. Di sini aku bahas sesuai dengan urutan, yaitu yang pertama uji normalitas terlebih dahulu. Oke, jadi intinya uji normalitas itu dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya itu lebih besar dari 0,05 begitu. Bentar, aku tulis dulu ya biar kalian bisa lihat. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan tingkat signifikasinya itu kurang dari 0,05, berarti uji tersebut atau variabel tersebut tidak normal. Nah, di uji normalitas itu kalian bisa uji berdasarkan dari histogramnya, terus dari p-plotnya.
Sama satu lagi yaitu namanya kolmograf. Kolmograf. Jadi ada 3 ya teman-teman. Nah, di sini aku mau membahas histogramnya terlebih dahulu. Apa sih uji normalitas menurut berdasarkan histogramnya? Nah, ini adalah hasil dari histogramnya. Kalian bisa lihat dari hasilnya ini nih, apabila dia membentuk seperti gunung, seperti ini, nih lihat, itu bisa dikatakan normal. Tapi kita juga tidak bisa berasumsi sendiri bahwa ini adalah normal. Jadi kita harus punya bukti dan datanya juga untuk mengatakan bahwa ini normal. Begitu teman-teman. Nah, jadi yang kedua di sini ada p-plot. Bisa kalian lihat berdasarkan p-plotnya. Sebentar ya, aku scroll dulu. Nah, ini nih yang ada tulisan normal p-plot of regression standardized residual dependent variable, yaitu jumlah per provinsinya sesuai dari data aku tadi. Disesuaikan dengan data kalian ya teman-teman. Nah, bisa dikatakan normal itu apabila titik atau yang bulat-bulat ini itu mengikuti garis diagonalnya. Nah, ini kan mengikuti kan. Jadi, kalau misalnya mengikuti seperti ini, bisa dikatakan normal. Nah, sampai sini paham ya? Oke, terus yang terakhir yaitu yang kolmograf. Jadi, aku tandain dulu. Jadi, kolmograf itu kita uji lagi dengan caranya kalian bisa buka bentar, kembali ke SPS dulu. Yaitu dengan caranya membuka di kolom analyze terus ke non-parametric test, terus ke legacy dialog. Oke, legacy dialog. Terus ke yang satu strip sampel K strip S itu. Oke. Nah, terus yang terakhir itu yang unstandardized, yang di bawah itu kalian pindahkan ke test variable list. Oke. Nah, untuk menentukannya yaitu yang ini nih, yang di ujung paling tepi, yang 0,005. Sesuai dengan data aku ya. Jadi hasilnya itu. Kalian bisa dilihat di note yang aku tulis ya. Tingkat signifikasinya itu dia lebih kecil dari 0,05 atau 0,005 lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut itu tidak normal gitu. Jadi ada tips dan triknya ya teman-teman. Kalian perhatikan aja baik-baik. Nah, itu kalau menurut aku data yang paling kuat untuk membuktikan kalau misalkan variabel-variabel tersebut itu benar-benar normal. Untuk interpretasinya itu ada di atas, bisa teman-teman lihat ya. Jadi kita langsung aja ke uji multikoliniaritas. Nah, di sini aku udah lengkapin di note aku ya. Jadi biar kalian nggak bingung. Nah, jadi uji multikoliniaritas itu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniaritas dengan melihat besarnya nilai VIF atau Variance Inflation Factor.
Jadi gini, jika VIF ini di bawah 10 dan tolerance value-nya di atas 0,1, maka tidak terjadi multicollinearitas. Jadi VIF itu variant inflation factor ya teman-teman. Kalian baca aja dulu note yang telah aku tulis itu, karena takutnya kecepatan aku ngomongnya gitu. Jadi kalian bisa baca di note yang aku tulis itu ya. Nah, jadi uji multicollinearitas itu kalian bisa lihat yang ini, yang tulisan koefisien ini. Di sini dimana ini yang di bagian ada tulisan tolerance sama VIF. Hasilnya pasti harus sama ya. Kanan kiri harus sama. Jadi aku bikinin interpretasinya aja kali ya biar gampang. Jadi berdasarkan tabel berapa, misalnya dia kan bentuknya tabel tuh. Jadi kalian misalnya ada di bab 4, misalkan tabel 4 titik berapa gitu kan urutannya. Misalnya kita di bab 4.1. Nah, diketahui bahwa nilai VIF analis farmasi atau disebut X1 dan variabel asisten tenaga kesehatan farmasi bisa disebut X2 adalah, nah kan kita bisa lihat yang untuk bagian VIF adalah 2,036. Nah, 2,036 ini kan kurang dari 10 ya. Jadi di sini kan sudah dijelaskan kalau kurang dari 10 dan nilai dari tolerance value di sini, tolerance value-nya itu kan 0,491. Dia itu lebih besar dari 0,1 kan. Maka dari data tersebut tidak terjadi multicollinearitas. Gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa baca aja dulu notes yang aku udah tulis itu, biar teman-teman lebih paham. Oke, langsung aja yang ketiga ya teman-teman, yaitu uji heteroskedastisitas. Jadi, uji ini itu seperti kita menggunakan scatplot gitu, dengan pengambilan kesimpulan jika titik-titik atau bulat-bulat menyebar di atas atau di bawah, dan titik-titik atau bulat-bulat membentuk suatu pola, yaitu pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalian bisa lihat di scatplot yang
tadi aku bilang, kalian bisa lihat hasilnya itu di sini. Jadi kalau misalnya hasilnya seperti ini, dia itu menyebar, ini 0 yang di kanan, ini 0 yang di bawah. Dia tuh bisa menyebar dari 0 yang tadi itu ke kanan kiri, terus 0 yang tadi di kiri itu ke bawah, ke atas. Kalau menyebar seperti ini bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas gitu, teman-teman. Nah, jadi itu untuk uji asumsi klasiknya ya teman-teman. Kalian pasti langsung paham jika kalian perhatikan baik-baik dari awal sampai akhir. Oke, sekian video dari saya yang ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.